Itu Donald Bebek itu. Kulitnya seperti kulit babi. Kelakuannya pun seperti kelakuan babi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu ustadz yang sering kali saya bahas, yaitu Ustadz Yahya Wahloni. Dan pembahasan kita hari ini seputaran tentang mulutnya yang kotor, guys. Jadi ustadz ini saya juluki sebagai Ustadz Mulut Kotor. Kenapa? Karena memang perkataannya semuanya kotoran semua, guys. Nggak ada perkataan yang memberkati, nggak ada perkataan yang meneduhkan, tapi perkataannya hanya kalau nggak hina orang, menista agama, dan juga mendiskreditkan orang lain begitu. Ini perkataan dari Ustadz Yahya Wahloni ini. Tapi ya saya heran juga kenapa banyak banget orang yang ngefans sama dia, yang suka sama dia dengan perkataannya yang kasar dan kotor ini. Dan termasuk hari ini kita akan bahas mengenai rasisme dalam ajarannya. Bahkan dia mengatakan kalau berdakwah tuh ya begini. Kalau mau berdakwah itu ya begini. Begini apa maksudnya? Begini rasisme maksudnya. Saya rasa nggak diajarkan lah untuk rasis kepada suku lain, kulit orang lain, agama orang lain, dan sebagainya. Supaya lebih jelasnya lagi, kita akan lihat beberapa mulut kotor dari Ustadz Yahya Wahloni. Donald Trump, supaya reputasinya naik di publik dunia, apa yang dia isukan? Pojokkan Islam. Itu Donald Bebek itu. Kulitnya seperti kulit babi. Pertama, Ustadz Yahya Wahloni membahas mengenai Donald Trump. Donald Trump dibilang Donald Bebek. Dan yang lebih kacaunya lagi nih, mulut kotornya bilang kalau Donald Trump kulitnya kayak babi. Bayangin aja, bagaimana seorang guru, Ustadz itu kan guru ya, guru mengajarkan untuk menghina orang lain dengan memakai ras. Dan Donald Trump dikatakan kulitnya seperti kulit babi. Ini sudah ajaran yang sangat-sangat tidak baik. Dan saya rasa untuk mengajar kita nggak perlulah contoh yang sedemikian ini. Nggak perlu kita mencontoh sesuatu yang buruk dan jelek seperti ini. Kelakuannya pun seperti kelakuan babi. Padahal dia manusia. Begitu cara berdakwah. Nggak usah ditangkis-tangkis. Kalau kau tangkis tetap tembus. Ya, Wahloni mengatakan bagaimana cara berdakwah tuh ya begitu, nggak usah ditangkis. Kalau memang dibilang kelakuan kayak babi, bilang aja kayak babi. Nih guys, ini sebenarnya nggak boleh ya. Kalau di dalam Kristen sendiri diajarkan untuk kita memberkati orang lain, bukan menghina orang lain. Sebenarnya konten ini, kalau seandainya Donald Trump tahu artinya, dan Donald Trump melaporkan ke polisi, udah pasti ketangkep ini. Sebab ini adalah ujaran kebencian dan rasisme. Menghina ras, menghina suku orang, menghina kulit orang. Dan dikatakan bahwa manusia kelakuannya seperti babi. Ini ujaran kebencian, dan hal ini tidak perlu kita contoh. Jangan keluar dari mulut kita perkataan kotor, sumpah serapah, karena itu tidak mencerminkan pengajaran yang baik dan benar. Oke, sampai sini ya. Dan yang lebih parahnya lagi, bagaimana Yahya Wahloni ini selain menghina Donald Trump sebagai Donald Bebek dan adalah babi, mulut kotornya juga bilang bahwa Yahudi itu biadab katanya. Nah, bayangkanlah perkataan apa sih yang seperti ini. Nah, saya akan luruskan pengetahuannya mengenai Alkitab di bagian ini. Mari kita simak baik-baik, jangan sampai kita salah paham. Ya, Donald Bebek itu begitu. Dia mau menguasai wilayah Palestina, dia mau menguasai, mengambil diktator, menguasai Yerusalem, Urusalimu. Padahal itu adalah wilayah jejak kaki yang diturunkan keberkahan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan negerimu Ibrahim, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Di sini dikatakan bagaimana Yerusalem itu adalah jejak yang diberikan kepada Abraham. Nah, sampai sini benar guys. Tapi ada statementnya yang keliru nih. Dibilang Tuhan bilang ke Abraham pergi dari tanahnya untuk pergi ke Mekah katanya. Ke tanah gersang Mekah. Nah, ini ayat diambil dari mana gitu loh. Di Alkitab tidak ada satupun dikatakan di situ bahwa Abraham dipanggil dari tanah kelahirannya, dari kampung halamannya pergi ke tanah Mekah. Ini jelas karangan dari Ustadz Yahya Wahloni. Nah, poinnya yang lebih dalam lagi kita akan bahas, kita dengar lagi videonya. Menguasai Yerusalem, Urusalimu. Padahal itu adalah wilayah jejak kaki yang diturunkan keberkahan Allah kepada
Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan negeri Ibrahim, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Itu negerinya orang Islam. Bani biadab Yahudi ini tidak punya sejengkal pun tanah. Bani biadab Yahudi ini tidak punya sejengkal pun tanah. Bani biadab Yahudi ini tidak punya sejengkal pun tanah. Oke, perkataan kotornya keluar dikatakan Bani biadab Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah. Tapi ada satu hal yang kontradiksi dari perkataan Yahya Waloni ini. Apa yang kontradiksi? Dia bilang katanya tanah Yerusalem itu miliknya Abraham dan keturunannya. Lah kok dibilang Yahudi itu tidak punya sejengkal tanah, tapi dia mengklaim bahwa itu miliknya Abraham dan itu miliknya Islam. Ini jelas orang yang doktor, katanya doktor teologi, tapi nggak ngerti apa-apa tentang sejarah. Sekarang saya akan kasih tahu ya. Sebenarnya tanah Yerusalem itu dijanjikan kepada siapa gitu loh. Kalau dijanjikan kepada Abraham berarti dijanjikan kepada keturunannya. Lah Yahudi ini loh keturunan Abraham. Yahudi ini loh yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk memiliki tanah Yerusalem itu. Lah kok Yahya Waloni bilang bahwa Yahudi ini tidak punya sejengkal tanah dan bahkan dimaki lagi dengan perkataan kotornya gitu. Dan dengan bangganya mengatakan perkataan yang kotor itu gitu. Kita akan bahas secara sejarah lah ya guys ya. Secara Alkitabiah kita akan bahas bagian ini. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Namanya dulu Abram sebelum menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi tidak ada sama sekali perkataan pergi ke Mekah ya. Itu jelas tipuannya Yahya Waloni saja itu. Kejadian 13 ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan. Jadi tanah yang tetapi Abraham ditinggalin Abraham ini tanah apa namanya? Tanah Kanaan. Yang mana nanti disitulah keturunan dari Abraham ini tinggal. Tanah Kanaan, di situ nanti ada Yerusalem dan lain-lain. Tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nanti Sodom dan Gomora yang akan dihabisi oleh Tuhan. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Perhatikan. Diberikan kepada siapa? Yerusalem, Kanaan itu nanti berikan kepada siapa? Kepada Abraham. Dan kepada siapa? Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dari ayat ini jelas bahwa tanah Kanaan yang nantinya ada Yerusalem ini diberikan kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya. Dan keturunannya ini siapa? Ya jelas keturunannya ini adalah Yahudi gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas. Dalam Kejadian 17 ayat 18-19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Yang artinya Ismail yang punya tanah Kanaan, Ismail yang punya Yerusalem itu. Tapi apa jawabnya Tuhan? Tetapi Allah berfirman, tidak, no, absolut, tidak sama sekali ya. Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jelaslah di sini bahwa keturunan Ishaklah yang nanti akan memperoleh tanah Kanaan, tanah Yerusalem ini, bukan keturunan dari Ismail. Dan ini Tuhan sendiri yang mengatakannya. Oke, paham ya? Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya yang memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Yakub ini adalah anak dari Ishak. Dan Yakub inilah keturunan dari Abraham yang mengikat perjanjian nantinya. Yang memiliki warisan tanah Kanaan, yang memiliki warisan Yerusalem itu gitu. Jadi dari Yakub. Kalau teman-teman tahu Yakub ini siapa? Yakub ini ya Israel gitu loh. Jadi kalau dibilang Yerusalem itu bukan miliknya Israel, tetapi menerima Abraham, ya ini orang yang nggak ngerti sejarah. Kalau kita terima Abraham sebagai pemilik Yerusalem, ya kita harus percaya bahwa Israel lah pemilik Yerusalem itu. Kenapa? Karena Israel itu adalah Yakub, cucu dari Abraham.
Kejadian 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Perhatikan di sini, Yakub berubah nama menjadi Israel. Dikatakan, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kita harus paham bahwa Israel, Yahudi, itu adalah keturunan dari Yakub. Dan perjanjian Allah diikat kepada bangsa ini. Tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham, Yerusalem yang nantinya ada itu sebagai bait Allah berdiri di situ, itu sudah dijanjikan Allah, Tuhan, kepada Israel, kepada Yakub. Kalau kita tahu dalam Kejadian 35, 22 ayat 27 dikatakan adapun anak-anak lelaki Yakub atau Israel itu ada 12 orang jumlahnya. Anak Lea ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulan. Nah, Yehuda inilah yang seringkali dikaitkan dengan istilah kata Yahudi. Karena memang dari Yehuda ini nanti akan muncul juru selamat, yaitu Yesus Kristus dari suku Yehuda. 24 anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Nah, ini Yusuf yang ganteng itu yang menguasai Mesir nantinya. Dan juga anak dari Bilha, yaitu Dan, Naftali. Kemudian anak dari Silpa, yaitu Gad, Asher. Jumlahnya ada 12, dan 12 ini akan menjadi 12 suku Israel. Jadi kalau kita mendengar kata Yahudi yang memiliki 12 suku atau Israel itu sendiri, itu adalah keturunan yang dijanjikan tanah itu kepada mereka. Lalu kalau dibilang tanah Yerusalem seperti Yahya Waloni dibilang bahwa itu bukan milik Yahudi, bukan milik Israel, katanya milik Abraham, ini orang benar-benar nggak ngerti sejarah gitu loh. Karena sejarahnya jelas seperti itu. Itulah kenapa kalau ngomong tuh hati-hati, jangan suka menghina sesuatu yang sebenarnya Anda sendiri nggak ngerti. Terutama seperti menghina juga orang lain, walaupun mungkin Donald Trump jahat mungkin. Tapi bukan berarti kita berhak untuk menghina rasnya, kulitnya, bahkan dikatakan seperti binatang, babi begitu. Karena di dalam Alkitab sendiri dikatakan kita tidak boleh menghina orang lain. Roma 14 ayat 10, tapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ingat, kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Apakah hak kita untuk menghina orang lain? Kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan bangga ketika Anda mampu menghina orang lain, tapi banggalah ketika Anda mampu menghormati, mengasihi orang lain. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.